Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menyimak video pembelajaran dari saya. Adapun materi yang saya bawakan yaitu materi pertama, pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Adapun definisi pertumbuhan dan perkembangan psikososial itu pertumbuhan psikososial adalah tahap interaksi peserta didik dengan orang lain, mulai dari orang tua, keluarga, guru, teman, dan masyarakat. Kemudian perkembangan sosial adalah seorang anak dalam merespon tingkah laku seseorang yang sesuai dengan norma-norma dan harapan sosial. Perkembangan sosial dinyatakan tidak oleh seorang raja, tetapi diperhatikan oleh orang-orang di kelompoknya. Adapun objeknya adalah objek sosial atau orang banyak, dan dinyatakan berulang-ulang. Perkembangan sosial sudah selayaknya menjadi fokus utama dan perhatian seluruh pihak agar dapat berkembang secara optimal. Kemudian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Di sini tahap-tahapnya terbagi menjadi 8, yaitu tahap yang pertama adalah tahap membangun kepercayaan pada bayi baru lahir hingga usia 18 bulan. Sejak bayi lahir hingga usia 18 bulan merupakan tahap awal perkembangan kepribadian anak. Bayi belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang yang mengasuhnya. Jika bayi merasa diperhatikan dengan baik, ia akan mengembangkan rasa percaya pada orang lain dan merasa aman. Sebaliknya, saat bayi merasa diabaikan, ia mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain, curiga hingga cemas. Situasi ini dapat menyebabkan perkembangan rasa takut di masa yang mendatang. Kemudian yang kedua, tahap membangun otonomi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap kedua, bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak dengan kemampuan pengendalian diri yang lebih besar. Anak-anak menjadi mandiri. Fase otonomi dan rasa malu serta rasa ragu cukup krusial. Hasil akhir dari proses ini terkait keinginan atau kemauan. Jika berhasil, anak akan memiliki kendali atas dirinya, dan jika gagal, anak akan merasa malu dan penuh keraguan. Ketiga, tahap berinisiatif dan rasa bersalah bagi anak usia prasekolah 3 hingga 5 tahun. Di sini anak mulai mencoba mengembangkan inisiatif. Mereka cenderung banyak bertanya dan mencoba hal-hal baru di sekitar mereka. Jika rasa ingin tahu ini dipupuk, anak bisa mengembangkan kepercayaan diri untuk mengambil inisiatif. Sebaliknya, apabila anak sering Anda larang atau kritik, sehingga rasa ingin tahunya tak terpenuhi, maka anak akan tumbuh dengan perasaan takut, ragu, dan tidak memiliki rasa percaya diri untuk mengambil keputusan. Kemudian yang keempat adalah tahap merasa mampu pada usia sekolah 6 sampai 11 tahun. Melalui interaksi sosial, anak mulai merasa bangga saat sukses melakukan sesuatu. Pada usia sekolah, mereka harus menghadapi tantangan sosial dan akademik. Dalam fase industri dan inferiority, mereka yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten dan akhirnya membentuk kepercayaan diri. Dan sementara yang gagal tumbuh dengan kepercayaan diri yang sangat rendah dan jadi kurang bisa menghargai dirinya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu tahap membangun identitas di usia remaja 12 hingga 18 tahun. Konflik identitas dan kebingungan peran terjadi pada usia remaja.
Ini akan mempengaruhi kehidupannya di masa depan, sehingga remaja mungkin akan mencoba peran yang berbeda untuk menemukan paling cocok. Jika berhasil, ia akan mampu mempertahankan identitasnya secara konsisten. Kemudian, bagaimana jika anak itu gagal? Seorang remaja bisa mengalami krisis identitas dan bingung akan masa depan yang ingin ia dapatkan. Selain itu, kegagalan bisa menimbulkan keraguan tentang kemampuan diri. Selanjutnya, yang keenam, tahap menjalin kedekatan di usia dewasa muda 19 sampai 40 tahun. Pada tahap psikososial ini, manusia berfokus pada pengembangan hubungan dekat dan penuh kasih dengan orang lain. Anda akan mulai mengenal pacaran, pernikahan, membangun keluarga, dan persahabatan. Ketika hubungan cinta dengan orang lain berhasil, Anda dapat mengalami cinta dan menikmati keintiman atau hubungan yang sangat dekat. Dan sementara yang gagal akan sangat merasa terisolasi. Kemudian yang ketujuh, tahap dewasa usia 40 hingga 65 tahun. Di tahap dewasa, Anda akan berfokus pada kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya, termasuk membesarkan anak. Anda yang berhasil akan merasa berguna karena bisa berkontribusi pada masa depan masyarakat. Dan sementara jika gagal, Anda akan merasa tidak berkontribusi apa-apa untuk dunia. Dan akhirnya Anda menjadi stagnan dan merasa tidak produktif. Yang terakhir yaitu ke-8, tahap kematangan di usia 65 tahun hingga meninggal dunia. Pada tahap ini, Anda akan merefleksikan apa yang telah dilakukan saat menjalani masa muda. Jika puas dengan pencapaian Anda, maka Anda akan merasa cukup. Akan tetapi, saat tidak puas, Anda akan merasa menyesal dan putus asa. Hasil akhir dari tahap psikososial ini adalah kebijaksanaan. Itulah tadi tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan psikososial terbagi lagi menjadi 5 faktor. Yang pertama itu faktor keluarga. Ahmad Susanto berpendapat bahwa aksara keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan seseorang, termasuk perkembangan sosial. Pendidikan pertama seseorang adalah dalam lingkungan keluarga. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian seseorang lebih banyak ditentukan oleh keluarga dan akan berdampak pada pergaulan dan etika ketika berinteraksi dengan orang lain. Faktor kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan lingkungan kedua yang akan mempengaruhi kondisi sosial seseorang. Di sekolah, anak berhubungan dengan pendidik dan sesama pelajar. Hubungan dengan pendidik dan sesama pelajar sangat berperan penting dalam perkembangan emosi dan sosial seseorang. Pola mengajar yang efektif dari para pendidik akan memudahkan seseorang dalam memahami pelajaran dan membuat seseorang belajar dengan mudah dan senang sehingga memiliki emosi yang stabil. Kemudian yang ketiga, teman sebaya. Teman sebaya adalah hubungan individu dengan sesama peserta didik
dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dalam kelompoknya. Jadi, lingkungan teman sebaya ini yang memiliki peran penting juga untuk seseorang bisa membedakan baik buruk perilaku dan mengasah tingkat kematangan dalam dirinya dengan membandingkan antara teman satu dengan teman yang lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Terakhir, yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Selain itu, perbedaan ras, suku, agama, pendidikan, jenis kelamin, usia atau umur, kemampuan, tinggi badan, cakep atau jelek, dan lain sebagainya juga membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Beragamnya orang yang ada di suatu lingkungan akan memunculkan stratifikasi sosial atau pengkelas-kelasan atau diferensi sosial atau pembeda-bedaan. Baik, selanjutnya materi kedua yang saya bawakan yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Adapun definisinya itu, perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan perkembangannya, kemampuan kognitif ini akan memudahkan anak untuk menguasai pengetahuan umum dengan lebih luas, sehingga anak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Di sini, tahap-tahapnya terbagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama yaitu tahap sensori motor, usia 0 sampai 2 tahun. Tahap paling awal perkembangan kognitif terjadi pada bayi waktu lahir sampai sekitar berumur 2 tahun. Tahap ini disebut tahap sensori motor oleh Piaget. Pada tahap sensori motor, intelijensi anak lebih didasarkan pada tindakan indrawi anak terhadap lingkungannya, seperti melihat, meraba, menjamak, mendengar, membau, dan lain-lain. Pada tahap sensori motor, gagasan anak mengenai suatu benda berkembang dari periode belum mempunyai gagasan menjadi sudah mempunyai gagasan. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak dikembangkan dengan perlahan-lahan melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap skema-skema anak karena adanya masukan, rangsangan, atau kontak dengan pengalaman dan situasi yang baru. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional umur 2-7 tahun. Istilah operasi di sini adalah suatu proses berpikir logik
dan merupakan aktivitas sensori motor. Dalam tahap ini, anak sangat egosentris. Mereka sulit menerima pendapat dari orang lain. Anak percaya bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka alami juga menjadi pikiran dan pengalaman orang lain. Mereka percaya bahwa benda yang tidak bernyawa mempunyai sifat bernyawa. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap operasi konkret, umur 7 sampai 11 atau 12 tahun. Tahap operasi konkret atau concrete operation dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Di sini anak sudah memperkembangkan operasi-operasi logis. Kemudian yang terakhir yaitu tahap operasi formal, umur 11 atau 12 ke atas. Tahap operasi formal merupakan tahap akhir dalam perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada tahap ini, seseorang remaja sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal berdasarkan proposisi, dan hipotesis, dan dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa yang diamati saat itu. Selanjutnya, faktor-faktor. Menurut Ahmad Susanto, ada 6 faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, antara lain yang pertama yaitu faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang diperoleh oleh seorang ahli filsafat mengemukakan bahwa manusia yang lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Taraf intelijensi sudah ditentukan sejak lahir. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan. Johann Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, seperti kertas putih yang belum ternoda. Dikenal dengan teori tabula rasa. Taraf intelijensi ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor kematangan. Tiap organ, fisik maupun psikis, dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis. Kemudian yang keempat yaitu faktor pembentukan. Pembentukan di sini adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi intelijensi. Ada dua pembentukan, yaitu pembentukan sengaja. Biasa di sini pembentukan secara sengaja biasa dibentuk di sekolah formal, dan pembentukan secara tidak sengaja di sini pembentukan secara tidak sengaja biasanya didapatkan melalui pengaruh alam sekitar. Kemudian yang kelima yaitu faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik.
Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tentu semakin mudah dan cepat mempelajarinya sesuai dengan bakat yang dia minati. Contohnya jika dia berminat dengan seni, maka dia akan cepat paham akan seni tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu faktor kebebasan. Keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memahami metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai kebutuhan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah faktor kematangan dan pengalaman yang berasal dari interaksi anak dengan lingkungannya. Dari interaksi dengan lingkungan, anak akan memperoleh pengalaman dengan menggunakan asimilasi, akomodasi, dan dikendalikan oleh prinsip keseimbangan. Pada anak TK, pengetahuan itu bersifat subjektif dan akan berkembang menjadi objektif apabila anak tersebut sudah mencapai perkembangan remaja atau dewasa. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang tidak jelas, bisa di komen di kolom komentar, bisa memberikan pertanyaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.